Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 123230031 dari kelas RA. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka dasar horizontal dan kerangka dasar vertikal. Yang pertama ada kerangka dasar vertikal. Di sini kerangka dasar vertikal merupakan proses penentuan ketinggian dari sejumlah titik atau pengukuran perbedaan elevasi untuk pengikatan ketinggian titik-titik lain yang lebih detail dan banyak. Alat yang digunakan dalam pengukuran ini yaitu waterpass, statif, dan rampu ukur. Pengukuran kerangka dasar vertikal dilakukan dengan pengukuran beda tinggi secara teliti antara titik-titik kerangka dasar horizontal, titik poligon yang berurutan dengan cara metode sifat datar atau dengan tachymetric maupun trigonometrik, tergantung tingkat ketelitian yang diisyaratkan. Selanjutnya itu ada kombinasi antara kerangka dasar horizontal XY dan vertikal Z. Pada kerangka dasar pemetaan didapatkan posisi dalam 3 dimensi X, Y, dan Z. Nah, di sini ada posisi vertikal. Maksudnya itu untuk menentukan tinggi titik dengan mengukur beda tinggi. Tinggi di sini jarak terhadap acuan tertentu. Nah, beda tinggi di sini maksudnya adalah jarak antar bidang nivo. Nah, bidang nivo tersendiri itu maksudnya adalah bidang dengan potensial yang sama. Acuan tinggi yaitu bidang nivo melalui muka laut rata-rata. Nah, bidang atau garis mendatar yaitu bidang atau garis yang menyinggung bidang nivo. Selanjutnya itu ada bidang atau garis vertikal. Nah, di sini bidang atau garis normal pada bidang nivo. Selanjutnya itu ada sudut vertikal. Sudut pada bidang vertikal atau sudut zenit atau sudut miring. Nah, selanjutnya itu ada metode pengukuran beda tinggi. Nah, metode pengukuran beda tinggi di sini di atas permukaan bumi dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada sifat datar, yang kedua ada tachymetric, yang ketiga ada trigonometrik, dan yang keempat ada barometrik. Nah, urutan ini berdasarkan tingkat ketelitiannya. Untuk pengukuran trigonometrik, prinsipnya adalah perolehan beda tinggi melalui jarak langsung teropong terhadap beda tinggi dengan memperhitungkan tinggi alat, sudut vertikal, zenit atau inklinasi, serta tinggi garis bidik yang diwakili oleh benang tengah rampu ukur. Nah, selanjutnya itu ada pengukuran barometrik. Pada prinsipnya adalah mengukur beda tekanan atmosfer. Pengukuran tinggi dengan menggunakan metode barometrik dilakukan dengan menggunakan sebuah barometer sebagai alat utama. Selanjutnya itu ada sifat datar. Prinsipnya itu mengukur tinggi bidik alat sifat datar optis di lapangan menggunakan rampu ukur. Hingga saat ini, metode sifat datar merupakan metode yang paling teliti dibandingkan dengan metode trigonometris dan barometris. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan teori perambatan kesalahan yang dapat diturunkan melalui persamaan matematis diferensial parsial. Nah, di sini selanjutnya ada kerangka dasar horizontal. Kerangka dasar horizontal merupakan kumpulan titik-titik yang telah diketahui atau ditentukan posisi horizontalnya berupa koordinat pada bidang datar X, Y. Pengukuran dan pemetaan poligon merupakan salah satu pengukuran dan pemetaan kerangka dasar horizontal yang bertujuan untuk memperoleh koordinat planimetris XY titik-titik pengukuran. Dalam metode pengukuran poligon ini, kita harus menentukan terlebih dahulu titik acuan atau BM-nya. Nah, bagian-bagian dari pengukuran kerangka horizontal sendiri itu yang pertama ada metode poligon yang telah dijelaskan sebelumnya, yang kedua ada metode triangulasi, yang ketiga ada metode trilaterasi, yang keempat ada metode pengikatan ke muka, yang kelima ada metode pengikatan ke belakang cara Collins dan Cassini. Di sini ada teknik utama dalam pengukuran kerangka dasar horizontal. Yang pertama itu ada desain kerangka dasar. Nah, desain kerangka dasar dibutuhkan agar tim survei dapat mengetahui lokasi yang akan dipetakan. Dalam proses ini dibutuhkan survei pendahuluan dan survei lokasi untuk yang pertama, penentuan titik detail sesuai skala pemetaan. Yang kedua, ada pembuatan denah pemetaan. Yang ketiga, ada penentuan jumlah titik kerangka. Nah, yang kedua itu ada persiapan alat ukur. Nah, persiapan alat ukur itu dibutuhkan agar tim survei dapat menentukan alat yang dibutuhkan dalam pengukuran yang akan berlangsung, serta jumlah alat yang akan digunakan hingga beberapa personil yang akan melakukan survei pemetaan.
Nah, yang ketiga itu ada pengecekan alat ukur. Di sini pengecekan alat ukur dibutuhkan agar tim survei dapat mengetahui keadaan alat ukur dalam kondisi yang baik atau tidak dalam melakukan survei dan pemetaan. Dalam proses ini dibutuhkan beberapa tahapan dan proses uji. Nah, yang pertama itu ada centering, yang kedua itu ada pengecekan kolimasi. Nah, pengecekan kolimasi ini dilakukan sebelum pengukuran dengan cara mengambil sudut horizontal 1 dan mengambil sudut horizontal 2. Kemudian dicek menggunakan rumus kolimasi, yaitu sudut 1 dikurang dengan sudut 2. Yang ketiga itu ada pengecekan indeks vertikal. Pada titik yang sama, jumlah bacaan vertikal biasa dan luar biasa biasanya besarnya itu mendekati 360 derajat. Nah, besarnya angka selisih terhadap 360 derajat itu 2 kali kesalahan indeks atau kesalahan kolimasi vertikal. Rumusnya yaitu bacaan vertikal biasa ditambah bacaan vertikal luar biasa. Yang keempat itu ada pengecekan konstanta instrumen. Nah, pengecekan konstanta instrumen itu untuk pengecekan jarak. Lanjut untuk teknis utama dalam pengukuran kerangka dasar horizontal. Yang keempat itu ada centering alat. Centering alat ini berguna untuk memusatkan alat pada sumbu satu dan mengecek kedudukan pesawat theodolit atau total station agar berada tepat di atas patok. Yang kelima itu ada penentuan titik ikat dan sudut azimut awal. Nah, di sini penentuan titik ikat dan sudut azimut awal berfungsi agar mempermudah proses perhitungan dan pengolahan data kerangka dasar horizontal. Nah, yang pertama itu bisa penentuan titik ikat dapat dilakukan dengan menentukan suatu benchmark atau patok awal pengukuran. Yang kedua, jika belum ada BM atau patok pada lokasi pengukuran, maka perlu dibuat terlebih dahulu BM atau patok awal pengukuran tersebut. Yang ketiga, setelah dibuat perlu ditentukan koordinat fix dari titik tersebut. Nah, untuk menentukan koordinat fix dari titik tersebut itu yang pertama bisa dengan cara mengukur lagi menggunakan alat theodolit dari titik kerangka kontrol nasional dari BIG atau BPN yang telah diketahui koordinatnya. Yang kedua itu titik juga dapat diukur dengan menggunakan teknologi GNSS atau biasa disebut dengan GPS. Yang ketiga itu minimal dibutuhkan satu titik ikat untuk menentukan sudut azimut. Namun dua titik atau lebih akan lebih baik untuk menentukan sudut azimut. Lanjut lagi ke teknik utama dalam pengukuran kerangka dasar horizontal. Yang keenam itu ada pengukuran sudut dan jarak pada tiap titik dalam kerangka. Nah, di sini pengukuran sudut dan jarak dilakukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan untuk menentukan koordinat titik kerangka yang lain. Nah, data yang dibutuhkan itu yang pertama yang pastinya yaitu sudut horizontal, yang kedua ada sudut vertikal, yang ketiga ada jarak mendatar, yang keempat ada jarak miring, yang kelima ada tinggi alat, yang keenam ada tinggi target. Namun dalam pengukuran kerangka dasar horizontal diharuskan untuk melakukan pengukuran sudut dan jarak dalam 2 sesi pengukuran. Nah, itu tuh di satu titik yang sama, yaitu dalam keadaan biasa dan sudut luar biasa. Kita lanjut ke teknis utama. Yang ketujuh itu ada pengecekan kualitas data ukuran. Nah, hal yang disebutkan pada sebelumnya bertujuan untuk mengecek kualitas data ukuran dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada pengukuran. Nah, jika dari data ini ditemukan data yang punya kualitas buruk, maka pengukuran perlu diulang lagi. Kualitas data juga dapat dilihat dari pengolahan data kerangka dasar horizontal dengan melihat salah penutup sudut dan salah penutup absis dan ordinat atau dengan syarat geometriknya. Nah, yang terakhir ini, yang ke-8, ada pengolahan data kerangka. Dalam pengolahan data kerangka sendiri, banyak hal yang perlu dilakukan. Nah, yang pertama, mengecek kualitas data, apa ada data yang blunder atau tidak. Nah, yang kedua, memasukkan semua data tanpa terkecuali. Yang ketiga itu menghitung salah penutup sudut. Yang keempat, membagi salah penutup sudut ke seluruh data sudut ukuran dengan bobotnya masing-masing. Yang kelima itu menghitung delta X dan delta Y.
dan menghitung salah penutup apsis dan ordinatnya. Yang keenam itu membagi salah penutup apsis dan ordinatnya ke seluruh data dengan bobotnya masing-masing. Yang ketujuh itu menghitung koordinat masing-masing titik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, memastikan syarat geometriknya tercapai untuk poligon terbuka dan tertutup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengukuran kerangka dasar horizontal dan kerangka dasar vertikal. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.